Tapi bagaimana rumah itu hadir? Karena rumah dalam hatinya. Inilah semua tempat-tempatnya bersemayam pelajaran ruhnya, akhlaknya baginda Nabi SAW. Karena sungguh Rasulullah tidak akan pernah mati, sungguh para pejuang tidak pernah mati, sungguh guru tua tidak pernah mati. Karena jiwa dan perjuangannya hadir di tempat ini. Karena jiwa semangatnya tetap hadir karena lewat kebersamaan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, karena kita bersama keyakinan, bersama prinsip, menyatukan hati dan pikiran kita untuk menjaga silaturahimnya. Itu yang selalu dihadirkan. Sehingga kita memulai dalam keluarga. Keluarga itu penting, Pak. Maka kita selalu mencari bagaimana seorang istri itu yang soleha. Kita juga bagaimanapun jangan pernah menjadi kecil hati, Bu. Dulu ibu itu badannya kayak apa itu ya? Tahu itu gitar? Nah, itu coba diangkat, Pak. Angkat sedikit itu gitar. Itu. Coba itu gitar. Begitulah gayanya dulu itu ibu, badannya kayak gitar. Ya, langsing. Sekarang kayak kuci-kuci. Tuh, tapi tidak merubah rasanya seorang suami. Ya, kenapa? Karena cara penyajiannya yang baik. Berdandan buat suami, melayani suami dengan baik. Di tempat tidur dia kasih lurus itu kasur, sikat gigi, ikuti sunnah. Nih contoh kalau kita tidur sama-sama tidak ikuti sunnah, sama-sama tidak sikat gigi, bagaimana baunya itu? Namanya aroma di tempat tidur. Suami tidak sikat gigi, istri pun tidak sikat gigi. Daster yang sudah seminggu spray tidak pernah diistrika. Akhirnya apa? Kita balut dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Insya Allah akan lahir kita sambut bulan Ramadan. Lalu kita bersikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu kita lakukan. Ada mertua kita layani, ada tetangga kita penuhi. Ternyata di luar Covid, waktu Covid, Pak, dilarang, tidak ada apa-apa, sehingga tidak ada rasa berbagi. Maka telah tampak orang yang kaya pun tampak kemiskinannya. Pada saat lepas kita dari serangan namanya wabah, orang miskin pun tampak menjadi orang kaya. Karena seolah-olah di dalam hari di mana bulan Ramadan, orang miskin hari-hari makan yang enak, orang miskin merasakan kenikmatan. Itulah pertanda mesti hadirkan pelajaran-pelajaran agama. Maka kalau bersemayam dalam hatinya, termaktub dalam jiwanya pelajaran agama, maka disitulah agama bukan cerita, agama bukan slogan. Masa iya kamu sudah tua begini tidak sholat? Tua-tua begitu tidak sholat? Ya Allah. Tua-tua begitu tidak puasa? Aduh, kasihan ya. Tua begitu tidak puasa, tua begitu tidak sholat. Apa susahnya tidak sholat, Pak? Apa susahnya cuma ambil air wudhu? Kalau dia halangan atau dia dalam keadaan berhalangan karena nifas, mandi junub. Ya, mandi junub. Kenapa? Lagi berapa menit? Berapa sudah? Masih? Ya? Masih lama? Iya, siapa takut? Anda puas, saya yang tersiksa. Apa? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jauh-jauh saya tinggalkan Makassar. Pertama saya masuk di kota, begitu tiket pesawat pertama, begitu saya disuruh antar, begitu sampai di bandara, pesawat sudah terbang. Maka pertamanya saya mau ke sini, ketinggalan pesawat. Maka kedua kalinya saya tidak cerah, kepingin ketemu dengan saudaraku yang datang di tempat ini. Suasana tabligh akbar. Ayo kita buktikan bagaimana kebesaran jiwa kita untuk bertabligh, menyampaikan, inilah aku umat Muhammad. Dalam hari-hariku pernah bertobat, aku berdosa. Karena tidak ada orang di tempat ini tidak melakukan dosa. Tapi aku sadar bahwa diriku pernah maksiat. Karena itu dalam diriku, karena penuh dengan lubang, maka disitulah tempat iblisnya masuk meracuni pikiran dan hatiku. Tidak ada orang lepas dari dosa, Bu. Halo Pak, Bu. Ustaz saja berdosa. Mau tahu salahnya Ustaz yang penghafal berdosa? Ya? Oh, Ustaz tidak berdosa kali? Berdosa. Kenapa bisa berdosa? Kalau dapat sanjungan pujian, ini setan masuk di sini. Pertama kalau kita ini Allahu Akbar, itu pakai hati. Tuh.
Rasa-rasanya kalau kita imam itu pakai hati enak, konek kan? Mic bagus. Pakai hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, terus naik. Makmum pakaian bersih. Ya, makmum enak. Masjid juga bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari. Di mana orang bohong, di mana orang derita dengki, di mana orang suka sombong, di mana orang suka memutuskan tali silaturahimnya. Jangan pernah tunggu nanti yaumul akhir. Hari ini pasti kau dapat, karena pembalasannya pasti ada. Kapan kau salim, maka tunggu kesaliman akan datang buahnya buat diri. Nah, kita orang kenal apa? Hukum karma. Tuh, makanya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya siratal mustaqim itu banyak cara. Lewat Muhammadiyah, oke. Lewat Salafi, oke. Lewat Nadahatul Ulama, oke. Lewat tabligh, oke. Semuanya oke. Allah Maha melihat. Maka jangan pernah mengukur kebenaran hanya dengan pemahaman kerdilnya cara kita berpikir. Kita baru tobat cuma 3 bulan. Cara pandang kita cuma memandang satu sisi. Kita melihat Ka'bah dari arah selatan. Sementara Ka'bah itu Allah meliputi kursinya, kebesaran, kekuatan. Maka kerajaan Allah bukan ukuran akal. Makanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak. Kenapa enak? Karena ustaz pada posisi itu tidak ujub. Hatinya bersih. Pakaiannya bersih, polos, tidak ada macam-macam di belakang. Ilmunya sesuai dengan tuntunan sunnah. Belajarnya bisa berbeda paham, tapi caranya sama. Karena memahami berapa imam mazhab. Boleh Syafi'i, boleh Hambal, boleh Imam Hanafi. Boleh-boleh saja. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, maka kita dituntun spiritualnya. Maka kenapa bisa dapat spiritualnya? Karena dengan spiritual, kenapa menangis Abah? Kenapa menangis anggota dewan hadir? Kenapa ibu menangis ketika hadir di tempat ini? Seolah dalam jiwaku, aku lihat wajahnya Rasulullah SAW. Karena aku memakai pakaian kopiah, aku mengurus panitia ini dengan lantang dengan suaraku. Segalanya mengorbankan, akan tergantikan dengan izin Allah. Karena tidak pernah miskin orang yang selalu dekat kepada Allah. Orang dekat saja sama Pak anggota dewan tidak pernah kita lapar. Masa anggota dewan masuk di warung kita tidak makan? Ya Pak ya? Pasti duluan masuk. Apalagi kalau dekat kepada Allah. Ya, dekat dengan gubernur. Saya ini dekat begini tidak pernah berharap sama ini, sama Pak Anwar ini. Karena kami sepakat bahwa kehidupan kita ini sama. Bahwa pesan guru tua ini santrinya. Ya, salamnya beliau. Ya, sama dengan kita. Persoalan jabatan itu persoalan takdir Allah. Ya, tidak boleh kita sanjung itu bukan kenapa. Sanjungannya itu bukan kita yang menyanjung, tapi Allah yang memberikan kemuliaan. Ya, kenapa saya disambut begini Pak? Undang Ustaz, karena saya selalu berpegang kepada tali kemuliaan Allah. Sama kita, kenapa kita mulia di sini didapatkan? Oh, acara di tempat ini di desa ini mulia. Kenapa bisa mulia? Karena sesibuk-sibuknya kita berkebun, kita muliakan hari ini. Ayo kita hadir supaya apa? Hari esok kita mulia. Kenapa? Karena anak memuliakan kita, bukan karena harta. Esok kita sudah begini. Tahu Pak, umur 70 tahun, 60 tahun sudah berubah tenaga. 70 tahun, aduh batuk. 75 tahun 80 tahun kalau panjang umur silakan ulang tahun. Tapi tidak bisa pergi lagi begadang di warkop. Apalagi mau beristri, sudah asam urat.
Mau menambah istri umur 90 tahun, penyakitnya banyak, maka nikah itu bukan sunnah bagi kamu, tapi haram. Karena banyakkan batuknya daripada melayani istri. Batuk kencang baru istrinya 3. Aduh. Istri tua juga kabur, apalagi yang muda. Makanya Bapak Ibu yang hadir, coba ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali ke Pak, kenapa kita menangis? Ya, kenapa terharu? Pulang kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa rumahnya kita kayak kuburan? Karena tidak pernah hadir pelajaran agama dalam rumah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa besar? Karena iblis kalang kabut pada hari raya itu. Iblis kocar kacir, tidak ada tempatmu wahai kamu iblis. Karena aku tersambung silaturahmi. Dulu kamu ada tempatmu, karena saya berkelahi dengan tetanggaku. Maka terakhir acara yang disampaikan, ada sebuah kisah hadis Rasulullah SAW. Tuh, seperti hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang suka memutus tali silaturahimnya. Pada Rasulullah bersama Abu Bakar duduk, tiba-tiba memandang wajahnya Abu Bakar, karena memandangi juga wajahnya sang kakek orang tua yang selalu mencerca Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dengan sabar, dengan ikhlas menerima cercaan si orang tua itu. Dengan wajah yang tersenyum baginda Nabi seolah memuji Abu Bakar, tapi dengan iblis selalu memuji, merayu si kakek ini untuk menggoda, mengganggu Abu Bakar. Lalu dia juga, aduh, iblis itu cerdas Pak, ya, iblis itu pintar. Ustaz saja dia goda kalau imam. Kalau dipuji hari itu Allahu Akbar, khusyuk waktu sholat pertamanya.